Kompetensi bawah sadar. Suatu hari, seseorang berbagi cerita kepada saya. Dia berkata, saya menderita insomnia, Pak. Tidak bisa tidur kalau belum dengar ayam berkokok atau azan subuh. Sudah 5 tahun saya merasakan penderitaan seperti ini. Yang jadi masalah, tak lama setelah saya tidur, anak-anak bangun karena hendak ke sekolah. Dan suami juga harus pergi ke kantor. Jadi saya terbangun lagi. Demikian sang ibu membuka curhatannya. Sejujurnya, saya termasuk orang yang sangat sensitif dan agak jengah ketika mendengar cerita-cerita yang dirasakan orang lain. Tapi, dalam hal assessment untuk terapi, mau tidak mau hal ini saya harus dengarkan. Begini, pada dasarnya, passion saya 100% adalah bisnis. Namun, keilmuan saya bisa menangani masalah kejiwaan. Jadi pastinya, dalam diri saya bukan terapis, karena saya tidak terlalu suka dan tidak terlalu menjiwai. Beberapa sobat menganggap hal membantu orang lain itu statusnya wajib. Tapi, kalau bukan passion ya bagaimana? Karena itu, jika ada teman meminta sesi terapi, oke lah, saya bantu berdasarkan rasa kemanusiaan saja. Sekarang kita kembali ke cerita si ibu yang insomnia tadi. Saya pun bertanya kepada sang ibu, kira-kira bagaimana asal muasalnya, di mana dia menceritakan versi dia. Bahwa menurutnya 6 tahun yang lalu, suaminya itu dapat shift malam dalam kerja di pabrik. Setiap malam pulang pukul 12, kira-kira sampai rumah pukul 1-an. Tiap malam dia pun harus menunggu sang suami. Karena kebiasaan tersebut, dia sekarang nggak bisa tidur hingga harus lewat larut malam atau menjelang pagi. Sekali lagi, itu hanya informasi dari sang ibu. Disinilah kemampuan kita untuk melihat masalah diuji. Benarkah kesimpulan ibu tersebut atau itu hanya asumsinya dia? Saya mencoba memperhatikan benar apa yang terjadi pada wajah sang ibu. Saya melihat dia jujur nih. Tapi saya terus menggali dengan pertanyaan, maka saya berkesimpulan, rasanya ini asumsi deh, bukan akar masalah yang sebenarnya. Saya harus menggali lebih dalam lagi. Kali ini saya harus memimpin pertanyaan. Saya tidak bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Saya harus memberikan dia pertanyaan tertutup dan menjurus. Pertanyaan terbuka itu begini, bagaimana cara Anda masak nasi? Itu pertanyaan terbuka. Bisa berbagai jurus dan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya ya atau tidak. Misalnya, kamu bisa ngaji ya? Maka jawabannya ya atau tidak. Itu pertanyaan tertutup. Jadi saya harus mulai memberikan dia pertanyaan yang tajam, menjurus. Ibu orang Jawa ya? Seberapa ibu mengerti istilah ngerowot, laku, prihatin, kum-kum, dan nyajen? Tanya saya. Dia terdiam sebentar lalu menjawab, saya dan keluarga masih kejawen, Pak. Kami paham sekali maksud Bapak itu. Lalu saya bertanya lagi, menurut Pini sepuh ibu, benarkah kalau tidur di atas jam 12 malam, ibu tidak kena santet? Oh iya banget. Jadi dulu sembari menunggu suami, saya ngaji-ngaji, zikir-zikir buat melewati waktu tersebut. Jadi memang keluarga kami sering tidur di atas jam 12 sebagai laku dalam tanda petik keluarga kami, Pak. Jawabnya. Di sini terjawab sudah bahwa yang membuat insomnianya bukan karena menunggu suami, tapi dalam database pikiran bawah sadarnya ada belief system yang mengatakan tidur di atas jam 12 lebih aman dan lebih baik. Ini adalah belief system. Jadi hati-hati dengan belief system Anda. Kalau tidak dibetulkan, maka bisa-bisa software kemakmuran tidak bisa masuk karena OS-nya tidak kompatibel. Sahabat sudah melihat sambungannya bahwa saya tadi hanya mengandaikan bahwa dia tidak bisa tidur insomnia bukan karena suaminya sering pulang telat atau dia harus menunggu, tapi memang ada belief system di bawah sadarnya. Jadi belief system sukses inilah yang penting. Adakah belief system sukses tadi atau adakah belief system Anda yang merusak sistem kemakmuran? Ini harus dirubuhkan di video berikutnya.